Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Abdurrahman, masyarakat pemerhati pendidikan. Saya sengaja datang ke SMK SMT Banda Aceh untuk melihat kondisi nyata SMK SMT Banda Aceh. Menurut saya lihat dari medsos, dari web SMK SMT Banda Aceh, dari YouTube, kemudian komentar-komentar masyarakat. SMK SMT Banda Aceh luar biasa hebat. Ternyata setelah saya datang ke sini, ya, memang betul, ya, SMK SMT Banda Aceh hebat. Ini saya lihat ada LSP P1, kemudian ada TUK, ini gedung TUK Teknik Mekanik Industri, kemudian di sana ada TUK Kimia Industri. Tadi di sana juga ada TUK Kimia Analis. Kemudian saya lihat ada mini plant CPO, kemudian ada lab teknik mekanik industri. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik siswa, kemudian kepada bapak kepala sekolah, kepada bapak guru. Yang pertama-tama saya kepingin ke adik-adik dulu. Bagaimana perasaan Anda atau tanggapan Anda sekolah di SMK SMT ini? Merasa senang belajar di sini. Jadi selesai tamat sini, jadi kami punya skill. Punya skill, ya. Ada ini? Senang juga karena sekolah mempunyai fasilitas yang lengkap untuk sistem pembelajaran kami. Kemudian adik-adik selama sekolah di sini, apakah adik ada pungutan-pungutan, apakah pungutan ini yang dikutip oleh guru atau tenaga pendidikan dalam pelaksanaan PM? Misalnya biaya untuk pembelian modul belajar atau modul praktikum, atau fotokopi soal ujian. Bagaimana menurut adik? Ada nggak pungutan-pungutan seperti itu? Dalam proses pembelajaran di sekolah, kami tidak ada pungutan-pungutan, baik itu dalam pungutan untuk modul dan untuk lainnya. Jadi kalau untuk bahan praktek Tidak dipungut juga. tidak dipungut juga. Jadi semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan PBM, modul, buku-buku, kemudian beli bahan praktik, tidak ada pungutan sama sekali, ya. Mungkin bapak kepala sekolah, menurut cerita adik-adik kita tadi, mereka sekolah di sini tidak ada pungutan apa-apa. Jadi untuk menjalankan operasional sekolah ini untuk kegiatan praktikum, apalagi lagi kita anak-anak ini kan butuh biaya yang cukup besar untuk perawatannya, untuk biaya praktikumnya. Bapak dari mana Bapak ambil uangnya? Baik, kami sebagian besar memang disubsidi oleh Kementerian Perindustrian, terutama oleh BPSDMI, dan juga anak ini hanya diambil SPP aja. SPP itu kan resmi, aturan Kementerian Keuangan, dan juga nggak besar, hanya 372.000 per tahun, artinya hanya sekitar 30.000 lah per bulan. Itu sebenarnya kalau dilihat dari operasional sekolah kita ini nggak sebanding, tapi karena kita banyak disubsidi oleh Kementerian Perindustrian, alhamdulillah kita pemeliharaan, pembelian peralatan, semua kita penuhi. Selama kita ingin memajukan pendidikan yang sesuai dengan vokasional, yang berkaitan dengan skill, ya, terus kemudian juga knowledge-nya juga, ya, terus juga attitude-nya juga harus dilakukan. Alhamdulillah pusat selalu memberikan bantuan dan support kepada SMK SMT Banda Aceh, dan alhamdulillah SMT Banda Aceh sekarang semakin besar. Mungkin di Aceh ini mungkin terbesar, ya, SMK terbesar, ya, dan akreditasi kita tertinggi di Aceh ini 98. Itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran baik teori maupun praktek sudah sangat standar tinggi. Malah kita ada mendapat penghargaan, banyaklah penghargaan yang kami peroleh, termasuk Adiwiyata, ISO 14000, SMK 3, terus kemudian juga Adiwiyata juga kita udah menuju Adiwiyata mandiri, malah akan mencoba Adiwiyata tingkat ASEAN, ya. Itu artinya sekolah lingkungan, ya.
terus 14.000. Yang terakhir ini adalah SMK 3. Karena kita ini kayak masker ini adalah bagian dari K3, safety ya, safety. Sehingga anak-anak kami juga selalu setiap pembelajaran safety kita tidak pernah lupakan. Itu sangat penting ya. Karena di dunia industri juga itu sangat penting. Itulah kira-kiranya sebenarnya supportnya itu dari pusat. Kalau dari SPP anak-anaknya 372 nggak ada artinya sebenarnya. Itu hanya sifatnya hanya operasional membantu ini aja. Untuk kegiatan ekstrakurikuler kami arahkan gitu sebagian besar ya. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Pak. Sedikit lagi Pak. Ini kan mulai dari bulan Maret nanti kan, mulai Maret. Kalau saya tidak salah mulai tanggal 16. Iya betul. Dan siswa semuanya kan dirumahkan. Betul. Jadi PBL-nya dilaksanakan secara daring. Itu ada yang menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Mungkin Bapak selaku pimpinan di sini, apakah tidak ada kendala dalam hal pelaksanaan PBM secara daring? Karena kita tahu kan PBM itu kan butuh pulsa untuk gurunya, siswanya. Apakah ada keluhan-keluhan dari guru terutama kemudian siswa dalam pelaksanaan ini, Pak? Baik, kalau untuk siswa, insya Allah ya kita di Dana BOS sudah mempersiapkan anggaran ya sampai Desember. Tapi untuk dalam waktu tahap 1 ini mungkin akan kami bantu 2 bulan dulu, khusus kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 mungkin hanya kami bantu 1 bulan ya. Nanti kita berikan dalam bentuk pulsa. Dan alhamdulillah saya kira anak-anak ini kalau kita dari persentasenya hampir kurang lebih 93-92%, semua sudah menggunakan aplikasi metode, ada yang Zoom, ada Google Class, ada Emudo ya. Jadi sudah jalan alhamdulillah. Hanya sebagian kecil lah yang enggak. Sebagian kecil kita sulitnya itu adalah di sekolah kami kan umumnya menengah ke bawah. Ada yang memang tidak mampu lagi beli HP, tapi mereka berusaha pinjam sama tetangga ya. Jadi untuk pulsa insya Allah tidak lama lagi kami akan salurkan ya kepada anak didik kita. Nah untuk guru mungkin nanti dibantu dari APBN ya, dari Kementerian Perindustrian. Ini anggaran kita lagi direvisi ya. Nah mudah-mudahan tidak lagi lama, nanti mungkin untuk guru-guru juga kami bantu ya. Tapi saya kira selama ini guru tidak ada yang mengeluh, karena di kami itu kan udah ada sertifikasi guru ya. Sertifikasi guru itu salah satunya itu ya. Barangkali itu aja yang saat masih ada mungkin. Nanti PBM-nya tidak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini anak-anak kenapa di sini karena sekalian teaching factory Pak. Jadi selama ini darling, ada anak yang mencoba teaching factory, kebetulan kita juga punya alat sekalian. Teori yang selama ini darling langsung kita coba praktekkan. Betul nggak apa yang disampaikan oleh Pak Budi sebagai guru jurusan teknik mekanik industri ya? Jurusan kita di sini teknik mekanik industri. Kemudian satu lagi Pak yang terakhir, ini kan Bapak kan punya bawahan, Betul. punya wakil kepala sekolah, punya ketua jurusan, punya guru. Kalau Bapak ingin melakukan rapa-rapa ini kan bertumpu dalam jumlah banyak nggak bisa. Bagaimana cara Bapak memanage ini sehingga semua program-program Bapak ini bisa jalan dengan normal, Pak? Baik. Kami sebenarnya ada satu ruangan yang namanya telekonferensi. Telekonferensi ini kan juga terbatas, sehingga kita rapat guru maupun rapat pembina pengembangan dengan sumber daya manusia dari Jakarta. Kami pakai aplikasi, tetap pakai Zoom ya selama ini. Dengan laboratorium kita sudah melakukan dengan Zoom, dengan kurikulum. Kemarin terakhir adalah rapat kelulusan juga kita pakai Zoom. Walaupun ada beberapa guru, terutama wali kelas, waka kami hadirkan di ruangan termasuk bimbingan konseling. Yang lainnya semua di rumah. Kenapa? Karena butuh diskusi untuk anak-anak ya. Tapi kita tetap protokol itu kita pegang, tetap jarak kita jaga, harus pakai masker, harus menyediakan HS, ada juga hand soap juga di kimia industri lagi buat ini. Ini untuk sementaranya ada 500 liter itu yang kami buat. Ini pun nanti akan kami sebarkan khusus untuk anak, untuk guru, dan sebagian juga untuk puskesmas, rumah sakit, mungkin ada masyarakat sekitarnya, masjid ya, itu akan kami bantu semua. Ya. Berarti rapat-rapat koordinasi nggak ada masalah? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Alhamdulillah lancar semua. Malah ini menjadi tantangan kita dengan ada kasus ini, industri 4.0 jadi jalan. Selama ini kan orang agak apatis dengan adanya aplikasi Darling ya, tapi dengan kondisi ini alhamdulillah jadi jalan, alhamdulillah. Malah kami kemarin dapat juga rapat dengan Menteri Pendidikan
sama Menteri Pendidikan mengatakan dengan kondisi ini adalah jadi hikmahnya bahwa Indonesia sudah masuk ke Industri 4.0 termasuk SMT Banda Aceh. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak gurunya Pak Budi, Pak Budi ini selama ini kan belajarnya kan secara daring Pak Budi ya. Mungkin Bapak selama PBM ini ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi di dalam pelaksanaan PBM ini Pak? Baik Pak, terkait dengan pembelajaran sistem jarak jauh atau daring saat ini kita laksanakan akibat dampak COVID-19 ini, memang sebagian besar memang pembelajaran kita itu memang agak berjalan dengan baik, namun ada beberapa siswa yang terkendala seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, ada yang tidak mempunyai HP, apakah jaringan internetnya juga susah, apalagi yang siswa-siswa yang berada di daerah-daerah terpencil. Namun hal itu bisa kita carikan solusinya, baik itu apakah nanti ada petugasan langsung atau misalnya menggunakan perangkat tetangganya. Tapi sejauh ini sebagian secara keseluruhan berjalan dengan baik. Baik Pak, berarti PBM-nya tidak ada masalah Pak ya? Sejauh ini tidak ada masalah. Kemudian ini kan yang namanya PBM kan pasti ada evaluasi. Apakah ujian tengah semester atau ujian akhir sekolah, kira-kira ada nggak masalah nanti kendala-kendala dalam pelaksanaan ujian nanti selama COVID ini? Baik Pak, kemarin kebetulan kami sudah melakukan evaluasi baik itu dengan menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Secara sebagian besar itu tingkat partisipasi siswa itu lumayan cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan evaluasi siswa dengan jarak jauh seperti ini Pak. Mungkin nanti ketika COVID-19 ini mungkin berlangsung cukup lama yang mengharuskan kita melaksanakan ujian menggunakan sistem jarak jauh, mungkin bisa kita tidak ada masalah seperti itu, bisa kita lakukan secara sistem jarak jauh untuk evaluasi. Baik, makasih Pak. Jadi secara umum selama COVID-19 ini kita selama bulan Maret sampai hari ini pelaksanaan PBM di SMK SMT tidak ada masalah Pak. Memang lancar Pak. Lancar. Oke, terima kasih. Mungkin pesan saya terakhir pada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Guru pada hari ini tetap semangat untuk melaksanakan PBM. Mungkin musibah ini segera perlahan akan berlalu. Kita doakan supaya cepat berlalu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.